Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 284-287 Bab 284. Su Mengsue memainkan lagu Trilanes of Plum Blossoms dengan sangat sempurna sehingga bahkan artis Guzeng sejati pun mungkin tidak dapat memenangkan Su Mengsue dengan percaya diri. Namun saat ini Fendi Zanders bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah. Di mata semua orang, perilaku seperti itu hanyalah penghinaan yang dilakukan sendiri. Tapi Fendi Zanders mengabaikan pandangan aneh semua orang, berjalan ke depan Guzeng dengan tenang, dan mulai bermain sendiri. Panggilan. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di senarnya. Ibu Fendi Zanders pernah mengucapkan kalimat seperti itu, ketika jarimu menyentuh senar, dunia luar tidak ada hubungannya denganmu, kamu harus terintegrasi sepenuhnya dengan Guzeng. Mengapa kamu merasa malu ketika kamu tahu kamu tidak bisa menang? Melihat Fendi Zanders benar-benar duduk di depan Guzeng, Mandy Lin tidak bisa menahan cemberut dan bergumam. Tapi Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Buk, buk, buk. Saat ini, suara merdu piano terdengar. Setelah mendengar musik Guzeng yang dimainkan oleh Fendi Zanders, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi bingung. Lagu apa ini? Iya, kenapa terasa sedikit aneh, pernahkah kamu mendengar lagu ini? Peluru kecil apa ini? Hanya ada beberapa lusin musik Guzeng Tiongkok yang diturunkan. Mengapa saya belum pernah mendengar yang ini sebelumnya? Seorang pria parubaya dengan tunik Tiongkok tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, matanya penuh antusiasme terhadap Fendi Zanders. Karena pria parubaya ini sendiri adalah seorang pelajar Guzeng, pada dasarnya selama dia bisa menyebutkan nama musik Guzeng tersebut, dia bisa mengenalinya begitu mendengarnya. Orang ini adalah orang Malang yang mengantarkan makanan. Lagu bagus apa yang bisa dia mainkan? Benar, kurasa dia bermain membabi buta. Dia tidak ingin menggunakan karya ini untuk memenangkan 3 lagu Bunga Plum Su Mengsue, bukan? Bukankah ini lelucon? Semua orang di ruangan itu mulai berbicara dengan suara pelan. Saat ini, Cleo Fei Lin juga terlihat bingung, karena dia belum pernah mendengar karya yang dimainkan oleh Fendi Zanders, namun dia merasa karya Fendi Zanders sangat bagus, dan sepertinya dia masih bercerita. Ekspresi wajah Cleo Fei Lin menjadi serius, dia menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam lagu tersebut. Jari-jari Fendi Zanders terus memainkan Guzeng. Saat ini, sosok Fendi Zanders tampaknya telah menjadi tegas. Ada perubahan besar dari dia yang berpenampilan rendah sebelumnya, dan gaya musik Guzeng juga mulai berubah. Dentangnya menjadi lebih kuat. Fendi Zanders tidak berbohong, dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang Guzeng, dan dia tidak mahir bermain piano. Satu-satunya karya Guzeng yang bisa dia mainkan adalah yang ini. Dan karya musik ini ditulis oleh ibunya untuk ayahnya. Mengapa menurutku lagu ini sepertinya cukup bagus? Ya, menurutku lagu ini sepertinya bercerita. Meskipun lagu ini agak niche, tapi sangat bagus. Bisakah kamu diam sebentar, aku masih mendengarkan. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Fendi Zanders juga berubah, dari meremehkan sebelumnya menjadi terkejut. Saat Fendi Zanders memetik senarnya semakin cepat, ekspresi wajah semua orang menjadi semakin terkejut. Cleo Fei Lin sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa musik ini akan memiliki daya tarik yang begitu kuat. Dia merasa sudah tenggelam dalam musik ini dan tidak bisa melepaskan diri. Emosinya pun berubah seiring dengan suara piano. Su Mengsue tercengang dan menatap posisi Fendi Zanders dengan mata tumpul. Karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lagunya, 3 Bunga Plum, tidak sebagus yang dimainkan oleh Fendi Zanders. Saat ini, tidak hanya orang-orang di lantai 3 yang tertular oleh suara piano Fendi Zanders, tetapi juga para tamu yang sedang berlatih piano di lantai pertama dan kedua juga tertarik dengan suara piano Fendi Zanders saat ini, dan semua orang terdiam. Menghargai suara piano Fendi Zanders. Mengapa pusat seni Yinlun begitu ramai hari ini? Saat ini, suara seorang pria keluar dari kerumunan. Setelah mendengar suara tersebut, semua orang menunjukkan ekspresi marah, karena mereka merasa berbicara saat orang lain sedang bermain Guzeng adalah perilaku yang sangat tidak sopan, dan juga akan mempengaruhi mentalitas pemain. Beberapa tamu pemarah hendak meneriaki orang yang baru saja berbicara, tetapi ketika mereka melihat orang yang berbicara, mereka semua menutup mulut dengan patuh. Karena saat ini sepasang pemuda dan pemudi muncul dari bawah, yang laki-laki ganteng dan ganteng, sedangkan yang perempuan idan menggoda. Keduanya berpegangan tangan, terlihat sangat mesra. Bukankah ini Nona Tang Wantang, bos dari pusat seni Yinlun? Ya, siapa orang di sebelah Nona Tang itu? Apakah itu pacarnya? Tidak mungkin, Nona Tang adalah dewi terkenal di Linjia Zuang kita. Banyak pria kaya yang mengejarnya, tetapi pada akhirnya Nona Tang menolak mereka semua. Bagaimana dia bisa bersama bocah ini? Penonton yang mendengarkan Fendi Zanders memainkan Guzeng mulai berbicara dengan suara pelan ketika mereka melihat pasangan itu datang.
Cepat dan tutup mulut, pria itu adalah Liang Ping, tuan muda dari keluarga Liang kita. Jika tuan muda Liang mendengarnya nanti, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Setelah seorang gadis melihat pria itu muncul, dia mengingatkannya dengan gugup. Ternyata itu tuan muda dari keluarga Liang. Bukankah Liang Ping pergi ke luar negeri? Kapan kamu kembali? Setelah semua orang mendengar identitas pria itu, ekspresi wajah mereka tampak semakin luar biasa. Tapi Lin Ziyuan dengan cepat berjalan ke depan Liang Ping, dan berkata dengan ekspresi gembira, Tuan muda Liang, kapan Anda kembali? Ziyuan, apakah itu kamu? Liang Ping menunjukkan senyuman tipis ketika dia melihat Lin Ziyuan, dan kemudian melanjutkan, saya kembali beberapa hari yang lalu. Tuan muda Liang, mengapa Anda tidak memberitahu kami kapan Anda kembali, agar saya dapat mengunjungi Anda lebih cepat? Lin Ziyuan mengubah penampilan arogannya yang biasa, dan berkata dengan sangat sopan. Oh, Ziyuan, kita semua berteman, kenapa kamu bersikap begitu sopan? Liang Ping melambaikan tangannya dengan ringan. Anda pasti tahu kalau keluarga Liang merupakan keluarga besar yang terkenal di dekat Lin Jiazuang. Keluarga Liang memiliki pengaruh yang sangat luas, dan keluarga Liang hadir baik di kalangan bisnis maupun politik. Apalagi, keluarga Lin sudah sering meminta bantuan keluarga Liang dalam beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya, kakek Lin Ziyuan secara pribadi akan memberikan ucapan selamat tahun baru kepada kakek Liang Ping selama liburan. Dari sini kita bisa melihat betapa tingginya status keluarga Liang. Jadi saat ini, ketika Lin Ziyuan melihat Liang Ping muncul, dia tentu saja harus menyanjungnya. Ziyuan, apa yang terjadi? Liang Ping menunjuk orang-orang di sekitar Fendi Zanders, dan bertanya dengan ekspresi penasaran. Tuan muda Liang, ini adalah tunangan sepupu saya Cleo Fei Lin, dan dia sekarang bersaing dengan Su Mengsui dari keluarga Su. Lin Ziyuan menjawab dengan tegas. Tunangan Cleo Fei Lin. Setelah Liang Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu berkata, aku tidak menyangka sepupumu memiliki tunangan. Aku ingin melihat siapa yang bisa memenangkan hati si cantik nomor 1. Di desa keluarga Lin. Bab 285. Di dalam pusat seni Yinlun. Setelah Liang Ping mengetahui bahwa tunangan Cleo Fei Lin lah yang memainkan Gu Zheng saat ini, dia agak terkejut, jadi dia mengikuti Lin Ziyuan ke bagian paling dalam dari kerumunan. Karena para tamu yang hadir mengetahui identitas Liang Ping dan Tang Wan, maka mereka berinisiatif untuk minggir. Namun ketika Liang Ping melihat penampilan Fendi Zanders dengan jelas, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa tunangan Cleo Fei Lin akan menjadi anak laki-laki biasa. Tapi pacar Liang Ping, Tang Wan, memandang Fendi Zanders dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan, lagu peluru kecil ini cukup menarik. Aku bahkan belum pernah mendengarnya, dan gaya lagu ini juga sangat spesial. Lihat di dia. Ayolah, dia seharusnya menjadi Master Gu Zheng. Merupakan kehormatan baginya untuk dipuji oleh Anda, Nona Tang. Lin Ziyuan menjawab dengan rasa iri. Dia tidak menyangka Fendi Zanders, seorang pria malang yang mengantarkan makanan, akan dihargai oleh Tang Wan. Keluarga Tang milik Tang Wan sudah menjadi keluarga besar, dan sekarang mereka telah bersatu dengan Liang Ping. Keluarga Tang dan keluarga Liang pasti akan bisa naik ke level berikutnya jika mereka bergabung. Nona Tang, Anda mungkin tidak tahu bahwa Tuan Zanders tidak hanya pandai Gu Zheng, tetapi juga sangat pandai piano. Saya sangat mengagumi cara dia memainkan Simfoni ke-9 barusan. Bahkan He Kai pun malu pada dirinya sendiri. Kali ini, Guru Zhao dari pusat seni Yinlun juga datang ke sisi Tang Wan dan berkata sambil tersenyum. Orang ini benar-benar bisa bermain piano, sepertinya dia benar-benar punya keahlian. Nada suara Logan semakin terkejut. Dan Liang Ping tahu apa yang ingin dilakukan Tang Wan, jadi dia menoleh dan berkata kepada Lin Ziyuan, Ziyuan, tunggu sampai pria ini selesai bermain piano nanti, kamu memintanya untuk mengunjungi kami di ruang VIP, pacarku ingin untuk menanyakan sesuatu padanya. Oke, aku akan membiarkan dia lewat nanti. Lin Ziyuan mengangguk tanpa berpikir. Waner, ayo naik ke atas. Melihat Lin Ziyuan setuju, Liang Ping berjalan langsung menuju ruang VIP di lantai 4. Tang Wan memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu mengikutinya ke atas. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders memetik senar terakhir. Suara piano yang merdu tiba-tiba berhenti, namun semua orang masih tenggelam dalam suara piano tersebut. Cleo Fei Lin, Melian Liu, dan Mandy Lin akhirnya mengerti mengapa Fendi Zanders berani terus bersaing dengan Su Mengsui sekarang. Meskipun karya Fendi Zanders tidak terkenal, efek yang dimainkannya sama sekali tidak sama dengan Bunga Plum, karya Su Mengsui. Trilanes, bisa dibandingkan. Sebagai hasil dari kompetisi ini, setiap orang sudah memiliki jawabannya di dalam hati mereka. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka matanya, menoleh ke arah kerumunan dan bertanya, siapa yang menang?
Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, semua juri yang hadir tercengang dan memandang Fendi Zanders tanpa daya. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa Fendi Zanders menang, tetapi karena mereka khawatir menyinggung Su Mengsui, mereka takut untuk berbicara. Dan Su Mengsui tertegun, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia kalah sekarang. Saya pikir itu seri jika kita tidak melakukannya. Su Mengsui memandang Fendi Zanders dan berteriak. Dasi. Mengapa ini seri? Cleo Fei Lin adalah orang pertama yang berdiri, dan kemudian berkata dengan keras, baru saja permainan Fendi Zanders untuk lagu ini jelas lebih baik daripada milik Anda, dan semua orang telah mendengarnya, bagaimana itu bisa dianggap adasi? Ya, Su Mengsui, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu? Mandy Lin juga menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak. Mengapa saya tidak tahu malu? Jika Anda tidak yakin, biarkan Guru Zhao mengumumkan hasil kompetisi. Su Mengsui berteriak, lalu menoleh ke arah Guru Zhao dari pusat seni Yinlun, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Zhao, menurut Anda siapa yang menang di antara kita berdua hari ini? Keluarga Su tempat tinggal Su Mengsui cukup kuat di desa keluarga Lin, setidaknya tidak sebanding dengan keluarga Lin. Bagaimanapun, sebagian besar keluarga Lin berada di tempat lain. Jadi Su Mengsui merasa bahwa Guru Zhao pasti akan berbicara pada dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, agar tidak menyinggung kedua belah pihak, dia juga harus mengatakan itu seri, dan hasil seperti inilah yang diinginkan Su Mengsui. Melihat. Guru Zhao memandang Su Mengsui dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu perlahan berkata, Mengsui, lagu 3 jalur bunga plum, yang baru saja kamu mainkan memang sangat bagus, tetapi lagu ini, sebagai salah satu dari 10 lagu guzeng teratas di Tiongkok, memiliki level yang sangat tinggi. Oleh karena itu, menilai dari pertandingan hari ini saja, menurutku kamu masih sedikit inferior. Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi Su Mengsui langsung berubah menjadi jelek. Dia tidak pernah mengira Guru Zhao akan berbicara dengan Fendi Zanders saat ini. Meskipun Su Mengsui tahu bahwa dia memang kalah dari Fendi Zanders hari ini, dia tidak pernah menyangka bahwa Guru Zhao tidak akan memberikan wajahnya apapun. Ya, menurutku Fendi Zanders juga menang. Memang Fendi Zanders yang menang. Setelah mendengar kata-kata Tuan Zhao, hakim lainnya juga mengikuti. Guru Zhao tidak bodoh. Baru saja, bahkan Tang Wan menyatakan ketertarikannya pada Fendi Zanders, dan bahkan meminta Fendi Zanders pergi ke ruang VIP untuk menemukannya. Jika dia mengumumkan bahwa Fendi Zanders telah kalah atau seri sekarang, maka Fendi Zanders hanya perlu mengatakan beberapa hal buruk tentang dirinya di depan Tang Wan, dan pekerjaannya mungkin akan hilang. Itu sebabnya Guru Zhao memilih untuk mengumumkan hasil kompetisi secara adil. Su Mengsui, apakah kamu mendengar kata-kata Guru Zhao? Semua orang mengira kamu kalah, jadi menurutmu itu bukan seri. Mandy Lin maju selangkah, dan meneriaki Su Mengsui dengan nada sangat bangga. Tapi Su Mengsui ragu-ragu selama 2 detik, lalu berteriak keras, oke, kalian semua bersatu dan menggangguku, bukan? Kalian semua tunggu aku pasti akan kembali untuk membalas dendam. Setelah mengatakan ini, Su Mengsui berbalik dan ingin pergi. Pertama, pacarnya He Kai kalah dari Fendi Zanders di piano, dan sekarang dia kalah dari Fendi Zanders di guzeng. Bagaimana Su Mengsui bisa memiliki wajah untuk tinggal di sini? Mandy Lin melihat Su Mengsui hendak pergi, jadi dia bergegas menyusul, mencoba menghentikan Su Mengsui. Xiaoman, berhenti mengejarnya. Melian Liu berteriak dengan suara rendah. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Orang ini belum meminta maaf kepada sepupunya. Mandy Lin berkata dengan marah. Orang seperti Su Mengsui tidak layak untuk kita ributkan dengannya, dan jika kamu benar-benar membuatnya berlutut, dia mungkin akan menimbulkan masalah, dan kita tidak perlu menjadikannya terlalu besar. Melian Liu menjelaskan tanpa daya. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Mandy Lin menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak, tetapi dia tidak berniat untuk terus mengejarnya. Fendi Zanders berdiri di sana dengan wajah tenang, menikmati tatapan iri dan kekaguman semua orang. Ini juga pertama kalinya Fendi Zanders ditegaskan oleh orang lain bukan karena uang. Fendi Zanders sangat menikmati perasaan ini. Zanders, Fendi Zanders, Nona Tang dan Tuan Muda Liang memintamu naik ke ruang VIP dan menemukan mereka. Pada saat ini, sikap Lin Ziyuan terhadap Fendi Zanders jelas jauh lebih baik, dan dia menghampiri Fendi Zanders dan berkata sambil tersenyum. Bab 286. Nona Tang dan Tuan Muda Liang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Ziyuan, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia bukan dari Lin Jiazuang, jadi wajar saja dia tidak mengetahui latar belakang Tang Wan dan Liang Ping. Tetapi orang lain yang hadir menunjukkan rasa iri satu demi satu. Saat ini, Fendi Zanders jelas diapresiasi oleh Tang Wan, itulah mengapa dia diizinkan pergi ke ruang VIP di lantai 4. Logan, seorang wanita yang selalu kecanduan alat musik, dan mahir dalam segala hal, sering kali menemukan beberapa master untuk datang mengajarinya. Tentu saja, dia juga sangat murah hati kepada para guru yang membimbingnya.
Siapapun yang bisa pergi ke ruang VIP di lantai 4 untuk mengajar Tang Wan akan mendapatkan hadiah yang patut ditiru ketika mereka akhirnya pergi. Zhou Qiurong menatap posisi Fendi Zanders dengan sepasang mata rubah, merasa sangat cemburu di dalam hatinya. Awalnya, dia mengira pacarnya Zhao Xuan telah terungkap, dan dia tidak perlu malu. Bagaimanapun juga, betapapun memalukannya Zhao Xuan, dia tidak sememalukan Cleo Fei Lin, tunangan yang mengantarkan makanan. Namun kali ini, Fendi Zanders berbalik karena piano dan guzeng, dan bahkan menjadi tamu seseorang seperti Tang Wan. Piano dan guzeng keduanya adalah seni yang sangat elegan. Belum lagi seorang master seperti Fendi Zanders, bahkan uang yang dapat diperoleh seorang pianis biasa dalam setahun berada di luar imajinasi orang biasa. Cleo Fei Lin ini benar-benar tahu cara berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Meskipun tunangannya sangat kuat, dia bahkan memintanya untuk berpura-pura menjadi orang yang malang. Ini jelas hanya untuk menamparkan wajahku. Tanda seru petik 2. Zhou Qiurong menghela nafas dalam hatinya dengan sangat tidak yakin. Saat ini, dia tidak berniat untuk terus bersaing dengan Cleo Fei Lin, karena semua orang dapat melihat kemampuan Fendi Zanders. Bagi seorang pemuda yang memiliki prestasi dalam bidang piano dan sitar, jika Anda terus menertawakannya karena miskin, Anda akan mempermalukan diri sendiri. Saat ini, Fendi Zanders ragu apakah dia harus naik atau tidak. Bagaimanapun, dia mengenal Tang Wan dan tidak tertarik pada Tang Wan ini. Fendi Zanders, keluarga Tang dan keluarga Liang adalah keluarga yang sangat besar di desa keluarga Lin kami. Jika Anda dapat memuaskan Nona Tang dan Liang Sao hari ini, itu akan sangat membantu Anda dan keluarga Lin kami. Cleo Fei Lin dengan lembut membujuk Fendi Zanders. Dia merasa Fendi Zanders memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam piano dan sitar, jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini, dia akan dihargai oleh Tang Wan. Masa depan Fendi Zanders benar-benar tidak terbatas, dan karena itu, dia bisa berkenalan dengan dua keluarga besar, keluarga Liang dan keluarga Tang. Ini hanyalah hal baik yang membunuh dua burung dengan satu batu. Itu benar Fendi Zanders, kudengar Nona Tang membayar 5 juta untuk mempekerjakan seseorang untuk mengajarinya cara belajar alat musik. Wanita itu sangat kaya, jadi cepatlah. Mandy Lin juga berteriak. Baiklah kalau begitu, aku akan naik dan melihat. Melihat Cleo Fei Lin dan Mandy Lin mengatakan itu, Fendi Zanders terlalu malu untuk terus menolak, tetapi berjalan menuju lantai 4 dengan langkah. Lin Ziyuan, Cleo Fei Lin, Wang Aili dan Zhou Qiurong ragu-ragu sejenak, dan mereka juga berjalan ke lantai 4 bersama-sama. Mereka berdua sangat ingin tahu tentang panggilan Tang Wan terhadap Fendi Zanders kali ini. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan yang lainnya datang ke ruang VIP di lantai 4. Dekorasi ruang VIP sangat mewah, dan semuanya didekorasi sesuai gaya dinasti Song. Setelah memasuki ruang VIP, rasanya seperti perjalanan waktu. Wow, ruang resepsinya didekorasi dengan sangat indah. Mandy Lin menatap mata besar yang berair, melihat sekeliling dekorasi ruang selamat datang, dan menghela nafas dari lubuk hatinya. Ya, saya belum pernah melihat ruang resepsi seindah ini. Sambil berbicara, Wang Aili mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mengambil gambar. Kenapa kamu di sini, bajingan? Mandy Lin tahu bahwa Wang Aili berada di pihak Zhou Qiurong, dan dia berada di pihak Cleo Fei Lin, jadi hubungan keduanya tentu saja tidak terlalu baik. Tempat ini tidak dibuka oleh keluargamu. Jika kamu bisa datang, bisakah aku tidak datang? Wang Aili menjawab dengan mulut kecilnya yang melengkung. Nona Tang ingin bertemu Fendi Zanders, bukan kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Mandy Lin berjalan menuju Wang Aili sambil berbicara, mencoba mengulurkan tangan untuk mengusirnya. Tapi Melian Liu tiba-tiba menghentikan Mandy Lin, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan, memberi isyarat kepada Mandy Lin untuk tidak main-main. Mandy Lin menatap Wang Aili dengan tajam, tetapi tidak banyak bicara. Saat ini, Tang Wan dan Liang Ping keluar dari ruang VIP. Nona Liang Saotang, saya membawakan Fendi Zanders kepada Anda. Ketika Lin Ziyuan melihat dua orang ini, dia buru-buru menyapa mereka sambil tersenyum. Bagus. Liang Ping mengangguk ringan, tapi tidak banyak bicara, tapi berbalik dan duduk di sofa. Tang Wan menghampiri Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu, memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya dengan lembut, siapa namamu? Nona Tang, namanya Fendi Zanders. Sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Lin Ziyuan bergegas menjawab. Apakah aku bertanya padamu? Tang Wan menoleh dan menatap Lin Ziyuan dengan tajam. Lin Ziyuan ketakutan oleh Tang Wan, dan buru-buru berteriak, Nona Tang, ini salahku, aku tidak boleh bicara terlalu banyak, kamu tidak boleh berpengetahuan seperti aku. Tang Wan melirik Lin Ziyuan dengan tidak sabar, lalu menoleh dan berkata kepada Fendi Zanders, bukankah itu Fendi Zanders, saya baru saja melihat Anda memainkan guzeng dengan baik, dan saya mendengar dari guru Zhao bahwa Anda sepertinya untuk bisa bermain piano, apakah itu benar? Tanda tanya petik 2. Saya bisa bermain piano, tetapi guzeng hanya bisa memainkan beberapa bagian. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kenali saja guzeng.
Logan mengangguk, lalu melanjutkan bertanya, apa yang kamu lakukan sekarang? Aku sedang belajar di Universitas Jiangcheng. Kamu masih mahasiswa. Setelah Tang Wan mendengar kata-kata Fendi Zanders, kilatan kejutan muncul di matanya, dan dia berkata perlahan, sungguh menakjubkan kamu bisa mencapai prestasi seperti itu dalam piano dan guzeng di usia yang sangat muda. Saya juga tidak suka bertele-tele. Sekarang pusat seni Yinlun saya kekurangan penanggung jawab. Anda bisa datang ke sini untuk bekerja langsung mulai besok. Saya akan memberi Anda 500.000 yuan sebulan sebagai gaji. Sedangkan untuk sekolah, Anda tidak harus pergi ke sana. Sekarang kamu sudah bersekolah, aku akan membantumu menemukan hubungan sehingga kamu bisa lulus dengan lancar. Bip. Cleo Fei Lin, Mandy Lin, Zhou Qiurong dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Wan. Tidak ada yang mengira Tang Wan memanggil Fendi Zanders ke sini karena dia ingin Fendi Zanders menjadi penanggung jawab pusat seni Yinlun. Anda harus tahu bahwa pusat seni Yinlun ini sangat terkenal di seluruh provinsi Dongjiang, dan gaji Tang Wan untuk Fendi Zanders adalah 500.000 sebulan. Bahkan Cleo Fei Lin sedikit terkejut dengan pekerjaan seperti itu. Zhou Qiurong bahkan lebih iri. Jika Fendi Zanders benar-benar bisa menjadi penanggung jawab pusat seni Yinlun, maka Fendi Zanders tidak lagi menjadi anak malang yang mengantarkan makanan, tetapi tiba-tiba menjadi kelas elit dengan gaji tahunan 1 juta. Hal terpenting adalah jika Fendi Zanders menjadi penanggung jawab pusat seni Yinlun, maka dia dapat menggunakannya untuk memperluas lingkaran pergaulannya. Artinya, selama Fendi Zanders mengangguk sekarang, dia akan mendapatkan peningkatan besar tidak peduli dalam hal pendapatan ekonomi atau status sosial. Di mata Cleo Fei Lin, ini hanyalah kesempatan bagi Fendi Zanders untuk menjadi seorang master. Bab 287. Pusat Seni Yinlun, Ruang VIP. Semua orang memandang Fendi Zanders dengan mata iri. Mereka merasa bahwa kesempatan di depan Fendi Zanders saat ini hanyalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kue di langit. Fendi Zanders seharusnya tidak menemukan alasan untuk menolak Tang Wan. Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Merupakan berkah bagimu bahwa Nona Tang bisa menyukaimu, kenapa kamu tidak cepat-cepat setuju? Mandy Lin melihat Fendi Zanders berdiri di sana dengan bodoh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berpikir bahwa Fendi Zanders terpesona oleh kata-kata gaji bulanan sebesar 500.000 yuan, dia tercengang, jadi dia buru-buru mengingatkannya dengan lembut. Meskipun Mandy Lin selalu meremehkan Fendi Zanders, berpikir bahwa dia adalah pria yang makan makanan lunak, tetapi Mandy Lin masih berharap Fendi Zanders setuju. Alasannya sangat sederhana, yaitu Mandy Lin merasa selama Fendi Zanders bisa menjadi penanggung jawab pusat seni Yinlun, maka Cleo Fei Lin tidak akan pernah diejek oleh orang lain lagi. Faktanya, Mandy Lin masih sangat berharap Fendi Zanders baik-baik saja, namun terkadang dia merasa marah saat melihat penampilan Fendi Zanders yang tidak berguna. Cleo Fei Lin juga memandang Fendi Zanders dengan penuh harap. Dia merasa Fendi Zanders hanya mengangguk dan mengucapkan sepatah kata pun, dan kemuliaan serta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya akan menunggu untuk dia nikmati. Mungkinkah syarat yang saya tawarkan tidak cukup? Kalau menurut Anda syarat yang saya tawarkan kurang, Anda bisa langsung memberitahu saya, asalkan itu adalah apapun yang bisa saya lakukan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Duduk di sofa, Tang Wan berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Nona Tang, syarat yang Anda tawarkan kepada saya sudah sangat murah hati, tetapi saya tidak tertarik dengan pusat seni Yinlun Anda, dan saya juga tidak ingin bekerja di sini. Fendi Zanders berkata pada Tang Wan dengan nada tenang. Setelah mendengar ini, Tang Wan membeku di tempatnya, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit bingung dan bingung. Dan orang lain yang hadir juga tercengang. Mereka memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya. Sekarang mereka semua bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka sekarang. Fendi Zanders sebenarnya langsung menolak ajakan Tang Wan. Perlu Anda ketahui bahwa ini adalah peluang kerja yang bisa mengubah nasib hidup. Di mata mereka, ini mustahil. Karena mereka benar-benar tidak dapat menemukan alasan apapun bagi Fendi Zanders untuk menolak Logan. Belum lagi, pekerjaan dengan gaji tahunan sebesar 5 juta saja sudah merupakan angka astronomi yang tidak mungkin tercapai oleh orang miskin seperti Fendi Zanders. Jika seorang mahasiswa biasa mendapat peluang kerja seperti itu, dia akan terlalu bersemangat untuk berbicara sekarang. Namun kini Fendi Zanders justru menolak Logan, yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Saat ini, ada begitu banyak orang di ruang tamu, sepertinya hanya Liang Ping yang memiliki ekspresi sangat tenang di wajahnya. Alasannya sangat sederhana, karena Liang Ping merasa penolakan Fendi Zanders terhadap Tang Wan kali ini hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Di mata orang kaya seperti dia, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Namun dia mungkin tidak tahu bahwa dia dapat membuat Fendi Zanders terkesan dengan banyak hal, tetapi tidak mungkin membuat Fendi Zanders terkesan dengan uang. Karena hal terpenting yang kurang dimiliki Fendi Zanders saat ini adalah uang. Di mata orang biasa,
5 juta mungkin merupakan angka astronomi, tetapi di mata Fendi Zanders, itu hanyalah angka yang tidak berarti. Jika Fendi Zanders yang ditempatkan sebulan yang lalu, dia mungkin akan setuju tanpa ragu, karena 5 juta pada saat itu memang merupakan angka yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Fendi Zanders. Kehidupan Fendi Zanders. Tapi sekarang dia tidak kekurangan uang. Mungkin inilah keuntungan menjadi kaya. Selama Anda cukup kaya, Anda bisa menjadi orang yang tidak terasingkan dari masyarakat, dan Anda juga berhak memilih. Fendi Zanders, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah karena kegembiraan? Setelah Mandy Lin sadar, dia bergegas ke sisi Fendi Zanders, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Ya, Fendi Zanders, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kamu harus berpikir matang sebelum berbicara. Cleo Fei Lin juga berjalan ke sisi Fendi Zanders, mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut kepada Fendi Zanders. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa saya tidak tertarik menjadi kepala pusat seni Yinlun. Fendi Zanders berbicara kepada Cleo Fei Lin dan Mandy Lin dengan nada yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Mandy Lin dan Cleo Fei Lin tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajah mereka, karena mereka berdua benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan Fendi Zanders saat ini. Dan Lin Ziyuan tampak cemas. Karena jika Fendi Zanders benar-benar menolak Tang Wan saat ini, dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan kerja dengan gaji tahunan sebesar 5 juta, tetapi juga menyinggung Tang Wan dan Liang Ping dari sudut tertentu. Di desa keluarga Lin, tidak ada yang berani menolak keluarga Liang dan keluarga Tang. Sekarang Fendi Zanders menolak undangan Tang Wan, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga hubungan antara keluarga Lin dan keluarga Tang dari keluarga Liang. Zhou Qiurong dan Wang Aili berdiri di sana dengan wajah bingung, karena mereka berdua merasa kejadian hari ini terlalu sulit dipercaya. Pertama, Fendi Zanders memenangkan Su Mengsui dan He Kai pada piano dan guzeng, dan sekarang Fendi Zanders mendapatkannya lagi. Setelah menerima apresiasi Logan, Fendi Zanders akhirnya menolak Logan lagi. Mereka berdua merasa apa yang terjadi hari ini seperti mimpi. Apakah kamu yakin ingin menolakku? Tang Wan bertanya pada Fendi Zanders sambil setengah tersenyum. Benar, saya tidak tertarik dengan pusat seni Yinlun ini. Fendi Zanders memandang Tang Wan dan mengangguk. Hehe. Tang Wan memandang Fendi Zanders dan mencibir. Waner, sebaiknya kamu berhenti membuang-buang kata-katamu dengan anak ini. Bukankah dia hanya menginginkan lebih banyak uang karena menolakmu sekarang? Jika gaji tahunan 5 juta tidak cukup, maka kamu bisa memberinya 10 juta. Pada saat ini, Liang Ping, yang selama ini diam, tiba-tiba memanggil. Oke, kalau begitu aku akan memberimu 10 juta. Tang Wan mengangguk ringan, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, selama kamu bisa datang ke pusat seni Yinlun sebagai penanggung jawab, saya akan memberimu gaji tahunan sebesar 10 juta. Jika kinerjamu cukup baik, aku akan melakukannya juga pertimbangkan untuk memberi Anda memiliki sebagian saham di pusat seni Yinlun, Anda memilih jam kerja Anda, dan saya tidak akan mengganggu manajemen Anda di pusat seni Yinlun. Setelah mendengar kata-kata Logan, semua orang tersentak. Mereka tidak pernah mengira Tang Wan akan begitu murah hati, dan menggandakan gaji tahunan Fendi Zanders segera setelah dia membuka mulut. 5 juta langsung menjadi 10 juta. Jika Fendi Zanders setuju sekarang, dia akan mendapat gaji tahunan puluhan juta. Inilah ritme langsung melintasi kelas dan menjadi orang kaya.